Perkenalkan, nama saya Niputuandita Septiadewi dengan NIM 2413101006 dari kelas 2 MTMIQ. Di sini saya akan mempresentasikan tugas statistika, yaitu di sini saya memilih data jumlah penumpang domestik berdasarkan moda transportasi pesawat terbang menurut provinsi. Jadi maksud dari data saya itu adalah jumlah penumpang domestik, yaitu jumlah penumpang lokal atau warga negara Indonesia berdasarkan jenis transportasinya, yaitu pesawat terbang menurut provinsi. Nah, di sini saya sudah terdapat 38 provinsi. Nah, di sini sudah dibagi menjadi datang dan berangkat. Maksudnya datang itu adalah eee penumpang itu datang ke provinsi tersebut, dan maksudnya berangkat itu adalah penumpang itu berangkat dari provinsi tersebut. Nah, ini menunjukkan jumlah banyaknya orang yang datang dari provinsi, misalnya provinsi Aceh dari tahun 2019 sampai 2021. Di sini saya menggunakan 2 data, yaitu itu pada tahun 2019 dan sampai 2021, dan di sini saya menambah lagi 2 tahun, yaitu 2022 sampai 2023. Jadi saya menggunakan 2 data yang kemudian akan saya gabungkan menjadi satu. Ini merupakan sumber dari data saya, yaitu dari BPS. Selanjutnya yaitu ke bagian pengolahan data. Oh ya, sebelum itu di sini saya ingin menyampaikan bahwa provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan itu merupakan provinsi baru yang ada di Indonesia. Nah, kita lanjut ke pengolahan data, yaitu di sini datanya sudah saya gabungkan menjadi satu, yang 2 data mentah tadi atau 2 data asli tadi sudah saya gabungkan menjadi satu, yaitu di sini dari tahun 2019 sampai tahun 2023. Jadi di sini terdapat 5 tahun, yaitu berdasarkan jenis provinsinya, dan di sini saya bedakan berdasarkan datang dan berangkatnya. Nah, di sini saya sudah mengolah data tersebut, yaitu yang pertama saya mencari jumlahnya. Jumlahnya yaitu dapat kita gunakan dengan menggunakan rumus sum, yaitu jumlah dari ini tahun 2019 yaitu jumlah datangnya. Itu saya dapatkan dan juga seterusnya. Selanjutnya yaitu min-nya. Sini saya menggunakan rumus Average. Di sini saya memasukkan dari tahun 2019 sampai tahun 2023 misalkan berdasarkan datang dan berangkatnya. Begitu juga selanjutnya itu median. Mediannya juga sama seperti itu. Di sini saya menggunakan rumus median. Selanjutnya yaitu modus. Nah, untuk modus di sini ternyata tidak ada. Ini berarti bahwa data tersebut tidak memiliki jumlah yang sama. Karena kan modus itu merupakan nilai yang sering muncul atau paling banyak muncul. Nah, di sini itu tidak terdapat modusnya karena tidak ada jumlah data yang memiliki nilai yang sama. Selanjutnya itu standar deviasi. Standar deviasinya di sini saya menggunakan rumus STDDF, DF, D. Selanjutnya sama seperti tadi, di sini saya mencari tahun 2019 sampai 2023. Selanjutnya itu variannya, di sini saya menggunakan rumus VAR, di sini saya mencari itu dari tahun 2019 juga sampai 2023. Selanjutnya itu nilai maksimumnya, sini dapat kita lihat nilai maksimum dari datang pada tahun 2019 yaitu 19.480.251 dan seterusnya. Selanjutnya itu nilai minimum. Nilai minimumnya itu 0 karena sini ada termasuk data yang tidak memiliki nilai karena pada saat itu provinsi tersebut belum dibentuk atau ini tuh termasuk dalam provinsi baru. Selanjutnya yaitu range-nya itu pengurangan dari nilai maksimum dikurang nilai minimum. Dan selanjutnya yaitu kuartilnya. Sini ada kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3 dapat kita lihat sendiri. Kuartil satunya segini, 2, 3. Selanjutnya yaitu desil dan persentilnya. Dapat kita lihat di sini sebelumnya data ini itu kita harus urutkan dari jumlah yang terkecil ke jumlah yang terbesar. Sini saya sudah mengurutkannya dari jumlah terkecil ke terbesar. Pertama-tama kita lakukan adalah mencari letak desil dan persentilnya. Untuk mencari letak desil, kita dapat menggunakan rumus I dalam kurung N+1/10, di mana I itu merupakan berapa nilai desil atau persentil yang ingin kita cari, dan N itu merupakan jumlah dari datanya. Itu kita dapatkan letak dari D1 yaitu 3,9, letak dari D2 yaitu 7,8, letak dari D3 yaitu 11,7. Dan persentilnya juga sama, yaitu menggunakan rumus I dalam kurung N+1/100, di mana letak persentil pertama yaitu 0,39, persentil kedua yaitu 0,78, dan persentil yang ketiga yaitu 1,17. Di sini setelah datanya diurutkan, dapat kita cari desilnya itu dengan menggunakan rumus letak dari data tersebut ditambah sisa dari letak data tersebut dikali data selanjutnya yaitu 10 dikurangi data tersebut. Begitu juga selanjutnya untuk yang desil. Yang persentil yaitu letak dari datanya itu, lalu letaknya itu dikurang 1 dikali letak data selanjutnya dikurangi data itu. Selanjutnya itu kita ke pertanyaan statistika. Nah, pertanyaan statistikanya itu yang pertama, pakai jawaban statistika. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu provinsi memiliki jumlah penumpang pesawat domestik tertinggi dan terendah dalam 5 tahun terakhir. Dapat kita cari yaitu dengan menggunakan rata-ratanya atau min-nya. Di sini saya sudah mencari rata-rata dari tiap provinsi, yaitu dari provinsi Aceh sampai provinsi Papua Pegunungan. Di sini dapat kita lihat bahwa rata-ratanya kita dapat segini dengan menggunakan rumus average. Lalu kita blok ke bawah juga hingga kita mendapatkan segini. Nah, untuk menentukan yang mana sih yang jumlah penumpang yang paling tinggi ataupun yang paling rendah itu dapat kita cari dengan pertama dengan menggunakan blok warna seperti ini. Dapat kita lihat bahwa blok tabel dengan blok warna terbanyak itu terdapat pada provinsi Banten. Dan yang terendah itu ini seperti Papua Pegunungan, Sulawesi Barat, seperti itu. Dan yang lainnya yaitu dapat kita lihat atau dapat kita tentukan dengan cara ini tuh cara paling gampang, yaitu dengan cara mengurutkannya. Di sini saya mengurutkan dari yang terbesar ke terkecil, rata-rata dari setiap provinsi. Nah, di sini saya dapatkan bahwa Provinsi Banten itu memiliki rata-rata jumlah penumpang yang banyak, yaitu besar 14.270.277 orang. Dan yang paling kecil yaitu Sulawesi Barat sebanyak 33.344.
Di sini saya juga sudah membuat histogramnya, sehingga dapat kita lihat bahwa Banten itu berada, paling tinggi dan dari tinggi ke terendah yaitu sampai ke Sulawesi Barat. Jadi kesimpulannya yaitu provinsi memiliki jumlah penumpang pesawat domestik tertinggi dalam 5 tahun terakhir yaitu Provinsi Banten, dan provinsi memiliki jumlah penumpang pesawat domestik terendah dalam 5 tahun terakhir yaitu Provinsi Sulawesi Barat. Pertanyaan yang kedua yaitu, provinsi yang berada pada kuartil pertama dan kuartil ketiga dari distribusi data penumpang tahun 2023, yaitu dapat kita ambil dari data tahun 2023 yaitu datang dan berangkatnya. Pertama-tama di sini yang saya akan lakukan adalah menjumlahkan datang dan berangkatnya. Di sini saya sudah mendapatkan jumlahnya, lalu untuk menentukan kuartilnya, di sini saya mengurutkan datanya dari yang terkecil ke terbesar. Sudah itu baru saya mencari letak dari kuartil pertama dengan menggunakan rumus kuartil, itu letak kuartil pertamanya yaitu 835.808 dan letak kuartil ketiga yaitu 3.150.689. Jadi dapat kita tentukan bahwa daftar provinsi yang masuk ke dalam kuartil 1 yaitu dengan provinsi yang berada di bawah atau sama dengan dari 835.808. Itu dapat kita lihat bahwa di sini ada Provinsi Sulawesi Barat, Papua Pegunungan, Gorontalo, Papua Selatan, Bengkulu, Aceh, Kalimantan Utara, habis itu ada Papua Barat, Papua Tengah, Jawa Barat, dan Maluku Utara. Selanjutnya yaitu di kuartil 3, itu data yang memiliki lebih besar atau sama dengan dari 3.150.689, yaitu terdapat Provinsi Jawa Tengah, DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Bali, Jawa Timur, Banten. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga yaitu, berapa banyak provinsi yang menunjukkan tren peningkatan konsisten selama 5 tahun terakhir? Jadi di sini, pertama-tama yang akan saya lakukan adalah menjumlahkan jumlah dari datang dan berangkatnya di setiap tahun. Untuk setiap provinsi di 2019 datang dan berangkatnya di sini saya menjumlahkannya sampai 2023. Setelah mendapatkan itu, baru kita lihat apakah peningkatannya konsisten. Maksudnya konsisten itu yaitu selalu meningkat setiap tahunnya tanpa ada penurunan. Jadi di sini saya menggunakan rumus if ini, di sini saya menggunakan rumus ini, dan di sini saya blok sampai ke bawah, dan ternyata tidak ada provinsi yang menunjukkan tren peningkatan konsisten selama 5 tahun terakhir. Jadi maksudnya itu tidak ada provinsi yang datanya selalu naik. Jadi pasti ada kayak penurunan seperti itu, seperti ini. Contohnya di Papua Pegunungan awalnya 200.000 menjadi 81.000 seperti itu. Lanjut ke soal nomor 4 yaitu provinsi yang menunjukkan fluktuasi jumlah penumpang terbesar selama periode 2019-2030 yaitu di sini sudah kita pakai data yang tadi yaitu datang dan berangkatnya dijumlahkan dari 2019 sampai 2023. Lalu di sini cari nilai maksimumnya dan mencari nilai minimumnya. Itu mencari fluktuasinya kita dapat kurangkan nilai maksimum dan minimumnya. Di sini dapat kita lihat bahwa fluktuasi yang paling terbesar itu ada di Provinsi Banten dengan jumlah 22.087.694. Itu dapat kita urutkan juga. Di sini dapat kita lihat bahwa Banten yaitu 22.087.694 di sini. Dapat kita lihat bahwa diagramnya seperti ini. Itu dapat kita simpulkan bahwa jadi provinsi yang menunjukkan fluktuasi jumlah penduduk terbesar selama periode 2019-2023 yaitu Provinsi Banten, Jawa Timur, Bali, DKI Yogyakarta, dan DKI Jakarta. Selanjutnya itu provinsi termasuk dalam 10% terbawah, yaitu P10 dan 10% teratas, yaitu P90 dari jumlah penumpang, yaitu di sini seperti tadi, itu kita jumlahkan dari jumlah datang dan berangkatnya berapa. Setelah kita jumlahkan, lalu kita lihat total penumpangnya dari 2019 sampai 2023 itu total penumpangnya berapa di provinsi tersebut. Lalu kita urutkan dari yang terkecil ke terbesar. Nah, di sini dapat kita cari menggunakan persentil. Sebelum cari persentil, kita harus tahu letak dari persentilnya, yaitu menggunakan rumus I langsung N ke 1 dibagi 100 yaitu P1. 3,9 P9 itu 35,9. Itu menggunakan rumus persentil didapat nilai seperti itu. Lanjut, jadi provinsi termasuk ke dalam 10% terbawah itu P10 yaitu dengan jumlah penumpangnya kurang dari atau sama dengan 1.463.023 yaitu Provinsi Sulawesi Barat, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Jadi provinsi yang termasuk dalam 10% teratas yaitu P90 yaitu jumlah penumpangnya berada di atas 33.627.923 yaitu ada Provinsi Bali, Jawa Timur, dan Banten. Selanjutnya, kita lanjut ke pertanyakan. Yang pertama itu dampak dari rendahnya mobilitas penumpang pesawat terbang terhadap pertumbuhan ekonomi lokal di provinsi tersebut. Tentunya provinsi dengan mobilitas jumlah penumpang terendah itu yang berada di dalam 10% terbawah itu seperti Provinsi Sulawesi Barat, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan, itu tentunya akan berdampak pada beberapa hal di provinsi tersebut. Itu ada dampaknya, pertama yaitu penurunan aktivitas ekonomi lokal, yaitu dengan mobilitas yang rendah ini itu pasti tentunya akan membatasi pergerakan barang dan jasa, di mana hal ini itu pasti akan menghambat aktivitas perdagangan, pariwisata, serta hubungan bisnis antar wilayah di daerah tersebut. Yang kedua yaitu terhambatnya pariwisata. Ini sangat jelas karena provinsi yang tidak mudah diakses atau kurang untuk mudah diakses itu melalui jalur udara ini pasti akan sering mengalami keterlambatan atau keterlambatan dalam pengembangan pariwisata. Padahal kan sektor pariwisata ini itu pasti tentunya memiliki potensi besar untuk menyerap tenaga kerja lokal dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Yang selanjutnya yaitu minimnya investasi. Itu tentunya daerah dengan konektivitas udara yang rendah ini pasti biasanya kurang diminati oleh investor karena terbatasnya aksibilitas dan hambatan dalam distribusi logistik, yang pada akhirnya ini akan menghambat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah tersebut. Selanjutnya yaitu kesenjangan infrastruktur dan pembangunan. Itu provinsi dengan mobilitas rendah ini umumnya masih tertinggal oleh transportasi, yang pada gilirannya ini akan memperlebar kesenjangan antar wilayah di provinsi tersebut. Yang kedua yaitu jumlah penumpang pesawat terbang yang rendah
Ini akan mempengaruhi promosi dan perkembangan pariwisata lokal di provinsi tersebut. Mengapa demikian? Karena yang pertama pastinya aksesibilitas itu akan terbatas, karena sedikitnya penerbangan itu akan menyebabkan wisatawan sulit untuk datang ke daerah tersebut, seperti Provinsi Sulawesi Barat yang sangat sulit atau susah dijangkau oleh wisatawan. Selanjutnya yaitu kunjungan wisatawan itu akan menurun. Mengapa demikian? Karena tidak ada penerbangan langsung atau penerbangannya itu menjadi mahal dan tempat wisata itu pun akan menjadi sepi meskipun potensinya itu sangat besar. Selanjutnya yaitu promosi wisata itu jadi tidak efektif, karena promosi lewat media itu tidak berdampak jika orang tetap sulit datang ke daerah tersebut, dan dana promosi itu tidak akan menghasilkan peningkatan wisatawan. Dan selanjutnya yaitu ekonomi daerah itu tidak akan tumbuh. Mengapa demikian? Karena sedikit jumlah wisatawan yang datang, maka sedikit juga uang yang masuk ke ekonomi lokal tersebut. Sehingga UMKM di wisata seperti kuliner, oleh-oleh, dan penginapan itu akan sulit untuk berkembang. Selanjutnya itu peluang kerja akan berkurang. Itu dikarenakan industri pariwisata itu tidak berkembang sehingga lapangan kerja akan minim dan masyarakat lokal akan bergantung pada sektor primer seperti pertanian dan nelayan. Tiga yaitu selama masa pandemi, penurunan jumlah penumpang pesawat terbang berdampak pada keberlanjutan operator transportasi lokal. Mengapa demikian? Karena yang pertama itu pasti akan berdampak pada pendapatan maskapai. Itu pendapatan maskapainya bisa akan turun drastis karena selama pandemi itu kan penurunan jumlah penumpang itu kan bisa mencapai lebih dari 50-80% di sebagian besar provinsi. Nah, tentunya hal ini kan pasti akan mengurangi pemasukan dari maskapai terutama di daerah-daerah terpencil. Kedua yaitu banyak rute yang dihentikan sementara atau permanen. Menurut artikel dari kumparan.co.com menyatakan bahwa ada 11 maskapai penerbangan LI yang bangkrut selama pandemi atau sebelum pandemi, antara lain ada Bowra Airlines, Merpati Nusantara Airlines, Adam Airlines, Batavia Airlines, dan yang lainnya. Ketiga yaitu pemutusan hubungan kerja atau PHK di sektor transportasi udara. Hal ini karena banyaknya tenaga kerja seperti pilot, kru kabin, dan staf bandara itu mengalami pemotongan gaji atau PHK, dan tentunya itu akan mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi lokal di daerah tersebut. Dan yang terakhir itu dampaknya akan berjangka panjang, itu karena setelah pandemi mereda kan pemulihan ini pastinya tidak akan merata. Itu terutama di daerah besar itu pastinya akan pulih lebih cepat, sedangkan di daerah kecil itu pasti akan sangat lambat. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Om Santi. Om Santi 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 Om.